Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih membahas tentang akuntansi, masih pelajaran awal akuntansi. Setelah dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis akun, kemudian persamaan dasar akuntansi. Hari ini kita akan membahas mekanisme debit dan kredit. Pahami materi ini, karena materi ini adalah cikal bakal supaya kalian bisa melakukan penjurnalan. Masih dengan saya Pak Dayat, guru ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Baiklah, tidak perlu berpanjang kalam, kita masuk ke materi. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa akuntansi ini merupakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Artinya ada sisi debit, ada sisi kredit. Setiap transaksi dicatat dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit. Sekali lagi, setiap transaksi dicatat dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit. Dengan demikian, setiap transaksi pasti akan dipengaruhi minimal oleh dua akun yang akan berpengaruh. Bisa saja ke debit saja, bisa saja ke kredit saja. Walau demikian, ujungnya selalu seimbang. Inilah yang akan kita bahas dalam mekanisme debit kredit. Nah, untuk bisa melakukan pendebitan atau pengkreditan, kalian harus memahami, harus hafal tentang tabel perubahan dan saldo normal akun. Nah, ini kita lihat. Seperti yang sudah kalian pelajari bahwa ada 5 akun. Setiap akun ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Untuk harta, apabila bertambah, maka saldonya di debit. Sedangkan jika berkurang, di kredit. Nah, harta ini saldo normalnya ada di debit. Kemudian untuk utang, modal, dan pendapatan, apabila bertambah, maka letaknya di kredit. Jika berkurang, letaknya di debit, maka saldo normalnya di kredit. Lalu beban, apabila bertambah, letaknya di debit, kemudian bila berkurang, letaknya di kredit, saldo normalnya juga di debit. Ini harus kalian pahami, harus kalian ingat, jangan sampai lupa. Berikutnya kita lihat analisis bukti transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan pasti harus mampu menjawab 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan inilah nanti yang akan kita buatkan mekanisme debit kredit, dan itu akan menjadi bekal ketika kalian menyusun jurnal umum. Pertanyaan yang pertama, akun apa yang terpengaruh dari adanya transaksi? Apakah harta, utang, modal, pendapatan, ataukah beban? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya? Apakah bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, letaknya di mana? Kalau berkurang, letaknya di mana? Tadi yang sudah kita bahas dalam tabel. Lalu yang ketiga, tadi yang kedua, bagaimana pengaruhnya bertambah atau berkurang? Yang ketiga, di mana letaknya? Debit ataukah kredit? Lalu berapa jumlahnya? Ini, jadi dari setiap transaksi itu harus mampu menjawab 4 pertanyaan ini. Akun apa yang terpengaruh? Bagaimana pengaruhnya, di mana letaknya, lalu berapa jumlahnya. Contoh, ini contoh Bapak ambil dari soal yang sudah kita bahas di Arifin Motor. Tanggal 1 Juli, Arifin menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usaha senilai 5 juta. Ini transaksinya. Lalu dari transaksi ini, persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian buat menjadi seperti ini. Karena Arifin menyetorkan uang tunai 5 juta sebagai setoran awal, maka persamaan dasar akuntansinya berarti harta berupa kas bertambah karena setoran tunai, jadi kas bertambah, dan modal bertambah masing-masing 5 juta. Ini persamaan dasar akuntansinya. Nah, lalu dari persamaan dasar akuntansi ini kita buatkan mekanisme debit kredit. Nah, mekanisme debit kredit ini menjawab 4 pertanyaan tadi. Akun apa yang terpengaruh dari adanya transaksi?
Arifin menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usaha. Berarti akun apa yang terpengaruh, yaitu kas dan modal. Lalu bagaimana pengaruhnya? Nah, karena menyetorkan uang tunai bagi perusahaan, akibatnya kas bertambah dan modal bertambah. Lalu yang ketiga, di mana letaknya? Tadi, kas ini bagian dari harta. Karena kas ini bagian dari harta, maka apabila bertambah berarti letaknya debit. Lalu modal, apabila bertambah maka letaknya di kredit. Ini jawaban yang ketiga. Di mana letaknya? Karena kas bertambah, kas ini bagian dari harta, maka letaknya di debit. Modal bertambah di kredit. Lalu berapa jumlahnya? Tadi masing-masing 5 juta. Maka jawaban yang keempat tuh, kas bertambah di debit 5 juta, lalu modal bertambah di kredit 5 juta. Nah, ini sengaja Bapak buat seperti ini. Untuk kas karena di debit agak ke kiri, sementara modal karena di kredit agak ke kanan. Ini memudahkan ketika kita menyusun jurnal umum. Nah, dengan demikian mekanisme debit dan kredit untuk tanggal 1 Juli adalah kas bertambah di debit 5 juta dan modal bertambah di kredit 5 juta. Sampai di sini apa kalian sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum, kita lihat contoh berikutnya. Tanggal 10 Juli, Arifin menyerahkan sepeda motor yang telah selesai diperbaiki dengan ongkos 150.000 sekaligus menerima pembayarannya. Dengan kata lain, tanggal 10 Juli ini Arifin menerima ongkos 150.000 setelah melakukan servis motor. Maka persamaan dasar akuntansinya berarti harta berupa kas bertambah karena menerima tadi, dan modal bertambah. Dari mana bertambahan modal ini? Dari pendapatan jasa. Sekali lagi, ingat pada pertemuan yang lalu, dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan tidak dimunculkan karena pendapatan ini mempengaruhi modal. Dengan adanya pendapatan, maka modal bertambah. Begitupun beban. Beban tidak dicantumkan karena beban akan mengurangi modal. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi, dari kalimat di atas mengakibatkan harta berupa kas bertambah dan modal bertambah dari pendapatan jasa masing-masing 150.000. Lalu bagaimana mekanisme debit kreditnya? Nah, mekanisme debit kreditnya agak sedikit berbeda dengan persamaan dasar akuntansi. Kita ulang lagi, akun apa yang terpengaruh dari transaksi tanggal 10? Tuh, yaitu kas dan pendapatan jasa. Jadi di sini yang dimunculkan bukan modalnya, tapi pendapatan jasanya. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya? Kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Lalu karena kas ini bagian dari harta bertambah, letaknya di debit. Pendapatan bertambah, letaknya di kredit. Kemudian yang keempat, berapa nilainya? Kas bertambah di debit 150.000, kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit 150.000. Maka dengan demikian mekanisme debit dan kredit untuk tanggal 10 Juli adalah kas bertambah di debit 150.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 150.000. Mudah-mudahan ini sudah mulai ada gambaran ya. Kalau belum, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, di sini contoh tanggal 12 Juli. Membayar biaya reparasi mesin kompresor sebesar 20.000. Maka persamaan dasar akuntansinya, harta berupa kas berkurang karena membayar berarti kasnya berkurang. Modal berkurang. Nah, modal berkurang ini kenapa? Karena membayar biaya atau beban reparasi. Sama seperti halnya pendapatan, biaya atau beban ini tidak dimunculkan dalam persamaan dasar akuntansi, tapi yang dimunculkan adalah modal. Nah, modal ini dipengaruhi oleh pendapatan dan beban atau biaya. Kalau tadi pendapatan mengakibatkan modal bertambah, maka biaya atau beban mengakibatkan modal berkurang. Jadi sekali lagi dalam persamaan dasar akuntansi yang muncul bukan modalnya, bukan biayanya tapi modalnya. Nih,
Kemudian kita lihat di sini mekanisme debit kreditnya bagaimana. Nah, akun apa yang terpengaruh dari transaksi tanggal 12? Tuh. Karena membayar berarti kas. Lalu digunakan untuk apa? Biaya reparasi. Jadi akun yang terpengaruh kas dan beban reparasi. Bagaimana pengaruhnya? Karena dibayar kas berkurang, beban bertambah. Lalu di mana letaknya? Karena berkurang, kas letaknya di kredit. Ingat, kalau harta berkurang, letaknya di kredit. Beban reparasi bertambah, letaknya di debit. Maka yang keempat, berapa nilainya? Ingat, debit ditulis duluan. Tuh. Jadi dengan demikian, beban reparasi bertambah di debit 20.000 dan kas di kredit 20.000. Ingat, untuk kredit agak menjorok ke dalam. Itu, maka dengan demikian mekanisme debit dan kredit untuk tanggal 12 Juli adalah beban reparasi bertambah di debit 20.000 dan kas berkurang di kredit 20.000. Jadi beban dimunculkan, bukan lagi modal. Tuh, udah berapa contoh tuh. Kita lihat masih contoh berikutnya. Tanggal 20 Juli diterima reparasi dan servis kendaraan senilai 400.000 dari seorang pelanggan dan baru membayar 200.000. Sisanya akan diterima kemudian. Nah, kalau dari contoh-contoh tadi akun yang terpengaruhnya hanya 2, maka di tanggal 20 ini akun yang terpengaruhnya ada 3. Diterima reparasi dan servis kendaraan, karena perusahaan Arifin ini bengkel. Jadi reparasi dan servis kendaraan senilai 400.000 dari seorang pelanggan. Jadi biaya reparasi dan servis ini 400.000. Dari 400.000 ini baru dibayar atau baru diterima oleh Arifin 200.000. Berarti ada sisanya. Sisanya yang merupakan hak Arifin disebut piutang. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya jadi seperti ini. Harta berupa kas bertambah 200.000. Lalu harta berupa piutang bertambah juga 200.000. Dan modal bertambah 400.000 dari pendapatan jasa. Jadi dari transaksi ini ada 3 akun yang terpengaruh. Harta ada 2, yaitu kas dan piutang sama-sama bertambah 200.000. Kemudian modal 400.000. Nah ini. Lalu bagaimana mekanisme debit kreditnya? Lagi-lagi menjawab 4 pertanyaan tadi. Akun apa yang terpengaruh? Yaitu kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Bagaimana pengaruhnya? Karena kita menerima, maka kas bertambah. Piutang juga bertambah, tagihan kita kepada pihak lain juga bertambah, dan pendapatan juga bertambah. Sama-sama bertambah, tapi ternyata letaknya berbeda. Nomor 3, di mana letaknya? Tuh, untuk kas dan piutang ini bagian dari harta. Kalau bertambah maka letaknya di debit, masing-masing di debit. Sementara pendapatan bertambah, letaknya di kredit. Dengan demikian, maka berapa nilainya ini akan mempengaruhi jurnal. Tuh. Kas bertambah di debit 200.000, piutang usaha bertambah di kredit 200.000, dan pendapatan jasa di kredit 400.000. Nah, maka dengan demikian, mekanisme debit kredit untuk tanggal 20 Juli adalah kas bertambah di debit 200.000, piutang usaha bertambah di debit 200.000, dan pendapatan jasa bertambah di kredit 400.000. Nih, sudah paham? Ya, kalau belum, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Tanggal 30 Juli, perlengkapan yang masih tersisa 850.000. Misalnya perlengkapan itu asalnya 1 juta. Nah, dikatakan masih tersisa 800.000. Kemana itu sisanya? Nah, yang asalnya 1 juta tinggal 850.000 berarti terpakai 150.000. Yang terpakai ini namanya beban pemakaian perlengkapan. Nah, yang sisa berarti masih perlengkapan. Maka dengan demikian persamaan dasar akuntansinya, harta berupa perlengkapan berkurang dan modal berkurang karena ada beban pemakaian perlengkapan.
Tuh, nama lengkapnya beban pemakaian perlengkapan. Tapi dalam akuntansi ini cukup disebut beban perlengkapan. Masing-masing 150.000. Tadi kan asalnya 1 juta, bersisa 850, maka yang sudah dipakai, yang sudah jadi beban 150. Dengan demikian persamaan dasar akuntansinya, harta berupa perlengkapan berkurang dan modal berkurang karena ada beban perlengkapan. Misalnya beban perlengkapan kantor masing-masing 150.000, sehingga perlengkapan yang tadinya 1 juta tersisa 850.000. Lalu bagaimana mekanisme debit kreditnya? Seperti tadi, jangan lupa akun apa yang terpengaruh, yaitu tadi perlengkapan dan beban perlengkapan. Jadi modal bukan lagi modal, tapi beban perlengkapan yang dimunculkan. Bagaimana pengaruhnya? Perlengkapan berkurang dan beban perlengkapan bertambah. Lalu kalau perlengkapan ini bagian dari harta berkurang, maka perlengkapan dikredit. Debitnya beban perlengkapan. Dengan demikian berapa nilainya? Tuh, beban perlengkapan bertambah di debit 150.000 dan perlengkapan berkurang di kredit 150.000. Nah, dengan demikian mekanisme debit dan kredit untuk tanggal 30 Juli adalah beban perlengkapan bertambah di debit 150.000 dan perlengkapan di kredit dan perlengkapan berkurang di kredit 150.000. Itu sampai tanggal 30 Juli. Udah paham ya? Paling tidak sudah ada gambaran. Nah, ini contoh yang terakhir. Tanggal 31 Juli, biaya penyusutan peralatan 50.000. Nah, seluruh aktiva tetap, mesin, peralatan, gedung akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Nah, karena itu perlu ada biaya penyusutan. Pasangan biaya penyusutan adalah akumulasi penyusutan. Tetapi untuk tahap awal di persamaan dasar akuntansi ini, Bapak berikan contoh dari kalimat biaya penyusutan peralatan 50.000, maka persamaan dasar akuntansinya menjadi harta berupa peralatan berkurang dan modal berkurang karena ada beban penyusutan peralatan masing-masing 50.000. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi harta berupa peralatan berkurang, modal berkurang karena ada beban penyusutan peralatan masing-masing 50.000. Nah, sebetulnya peralatan ini walaupun jumlahnya berkurang tapi akan pindah ke yang namanya akumulasi penyusutan peralatan, yaitu kumpulan dana yang suatu ketika bisa digunakan untuk kembali membeli peralatan. Nah, ini. Kemudian bagaimana mekanisme debit kreditnya? Kembali ke pertanyaan, akun apa yang terpengaruh? Yaitu peralatan. Dalam hal ini adalah akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya tadi akumulasi penyusutan peralatan atau peralatan itu menjadi berkurang dan beban penyusutan peralatannya bertambah. Kalau harta berkurang, sudah pasti letaknya di kredit. Jadi peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ini bagian dari harta. Karena itu berkurang, letaknya di kredit. Lalu beban penyusutan peralatan bertambah, maka letaknya di debit. Dengan demikian, nilainya berapa? Nah, karena tadi sudah kita sepakati debit ditulis duluan, maka beban penyusutan peralatan bertambah 50.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan karena berkurang letaknya di kredit senilai 50.000. Dengan demikian, mekanisme debit kreditnya akan menjadi beban penyusutan peralatan bertambah di debit 50.000 dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di kredit 50.000. Nah, ini contoh mekanisme debit kredit. Bapak yakin kalian sudah punya gambaran. Untuk lebih pahamnya, silahkan kalian kerjakan latihan yang sudah Bapak siapkan dari soal
tentang Mutiara Salon. Kemarin sudah Bapak kirimkan jawaban untuk persamaan dasar akuntansinya. Dari persamaan dasar akuntansi silahkan kalian ubah menjadi mekanisme debit kredit. Bapak yakin kalian bisa. Kalau kalian bisa, insya Allah minggu depan kita akan melakukan penilaian harian yang kedua. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.